Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini channel KP Mat akan melanjutkan pembahasan soal solstis, yaitu tentang turunan. Di sini penerapan turunan ya. Nah, di sini udah ada materinya yang bisa adik-adik download nantinya. Ya, silakan dilihat di link yang udah disiapkan di video ini untuk materinya, dan soal-soalnya juga bisa di-download pada video ini ya. Jangan lupa ikutin Theostis gratis ya, ikutin Theostis gratis, nggak usah bayar gitu ya. Nah, dan juga dapatkan pembahasannya dalam bentuk PDF-nya nantinya. Oke. Nah, jadi biar nggak berlama-lama, langsung aja kita bahas ke soal-soal stis, soal asli stisnya. Oke. Sekarang kita di soal nomor 1 ya, yaitu soal stis tahun 2017. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jika fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 5, maka pernyataan yang berikut yang benar adalah. Nah, berarti kan kalau di sini dilihat kan ini nanyakan turunan ya. Berarti ini kita cari turunannya dulu, si f aksennya. Berarti 4x tambah 3 turunannya. Nah, apakah dia naik, turun, atau sejajar sumbu x? Nah, jadi ada teorinya nih. Ya, ada teorinya. Nah, jika kita punya fungsi fx ax plus minus b, nah kalau ini positif itu naik ya, itu naik grafiknya. Nah kalau dia itu negatif itu turun grafiknya. Nah karena di sini nilainya adalah 4 dan itu positif ya, berarti ini posisinya naik ya, f aksennya naik, berarti ini berarti jawabannya adalah B ya, sesuai dengan teorinya tadi. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita selesaikan nomor 2 ya, yaitu solstis tahun 2017. Katanya di sini suatu partikel bergerak lurus dengan kecepatan V sama dengan 3T tambah 2 satuan jarak per detik. Jika pergerakan dimulai dari T sama dengan 2, maka jarak tempuh pergerakan partikel setelah 4 detik bergerak adalah berapa satuan jarak. Oke, ini dia. Nah, di sini sebenarnya soal ini masuk ke turunan dan integral juga. Kenapa? Karena dia melibatkan keduanya pada soal ini. Nah, V itu V-nya di sini kan 3T tambah 2. Nah, di sini jarak itu kan R kita sebut ya. Jarak itu R kita simbolkan. Boleh simbol yang lain sih bebas. Nah, R itu adalah integral dari V ini. Nah, ini V ini adalah turunan dari R. Ya, turunan dari R. Berarti ini kalau mencari R-nya atau jaraknya itu adalah integral dari si P, 3T tambah 2 dt ya. Nah, berarti kalau kita integralkan 3 per 2T kuadrat tambah 2T ya, tambah 2T. Oke. Nah, saat T sama dengan 2, maka R-nya adalah 3 per 2, 2 pangkat 2 tambah 2T. Sorry, 2 kali 2. Nah, berarti ini 4 ya. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Ini 4, berarti 10 ya. Saat T sama dengan 4, berarti R-nya adalah 3 per 2, kemudian 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 nih ya, berarti 16 ya. Ini 16 bagi 2 8, 8 kali 3 24 tambah 8 sama dengan 32. Oke. Jadi yang ditanya di sini adalah jaraknya, jarak antara mereka berdua ya. Berarti jaraknya mereka berdua 32 kurang 10, kita kurangin aja kan. Jarak pergerakan partikelnya tadi ya. Berarti hasilnya adalah 22. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang di soal nomor 3 nih, soal STIS 2017 nih ya. Katanya ini suatu kotak kardus tanpa tutup akan dibuat dari karton berbentuk persegi yang mempunyai sisi 12 cm. Pembuatan kotak dilakukan dengan cara memotong persegi yang ukurannya sama dari keempat sudut, kemudian melipat sisi ke atas. Ukuran sisi yang persegi yang dipotong agar diperoleh kotak kardus volume terbesar adalah. Nah, jadi gini mas soal ini ya. Jadi ini ada kardus nih. Ini ada kardus nih. Nah, keempat sisinya dipotong nih. Ini dipotong dengan ukuran sama. Nah, kita bilanglah potongannya ukurannya sama ya. Ini X nih, X kita bilang deh ya. Ini X, nih X, nih X, nih X nih. Panjangnya X ya. Ya, panjangnya X nih pemotongannya. Karena dia katanya persegi nih, potongannya ukurannya sama. Nah, di sini kan sisinya tadi, ini kemarin kan panjangnya 12 ya. Ini kemarin juga 12 nih. Ini kemarin juga 12 panjangnya. Nah, karena dia dipotong, ini kan nanti bakalan jadi kayak gini gambarnya nih. Ya, kalau kita ilustrasikan lagi nih, gambarnya dipotong, nanti hilang tuh. Ini dia nih, ya. Jadi gambarnya nanti kira-kira kayak gini lah nih. Nah, kan dipotong ujungnya tuh ya. Nah, lalu kalau dilipat dia nanti kayak gini nih. Jadi kardus gitu.
kardus gitu yang kardus mie instan kita bilang ya. Kardus mie instan yang nggak ada tutup atasnya. Nah, jadi kayak gini deh nanti. Oke. Nah, jadi ini berapa nih volumenya? Volumenya dari ini. Nah, jadi di sini kita bikin modelnya dulu ya. Karena ditanya volume, ya kan ditanya volume tuh. Volumenya ya. Volume tuh apa? Panjang kali lebar kali tinggi kan. Karena dia kita anggaplah balok lah di sini ya. Ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya gitu ya. Nah, jadi kita kan harus tahu nih apa? Harus tahu nih ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa gitu ya. Nah, jadi untuk panjangnya di sini kan berarti ini panjangnya kan dia kan dipotong ya sisinya nih, dipotong. Ini kan awalnya tadi kan 12 nih. Ini kan awal 12 dipotong sini X, potong sini X. Berarti panjangnya itu berkurang menjadi apa? 12 kurang 2X. Kenapa 2X? Karena di kiri kanannya ada XX ya kan. Nah, dipotong XX bagian. Kemudian lebarnya juga sama karena ukurannya kan sama kebetulan nih ya. Ukuran kartonnya kan sama ya. Karena persegi kan berarti 12 kurang 2X juga. Ya, di sini tadi ya. Nah, ini kan sama potong. Nah, ini kan 12 nih. 12 ya kan. Potong X ini, potong X ini kan jadi 12 kurang 2X. Kemudian tingginya berapa? Ya tingginya X, jelas ya. Karena kan ini kalau dilipat nih, ini kalau dilipat. Ini kan kalau dilipat nantinya itu kan jadi tingginya X gitu ya. Nah, sehingga volumenya adalah panjangnya kan 12 kurang 2X kali 12 kurang 2X kali X. Nah, ini kita kali ini. Kita kaliin satu-satu ya. Nah, kalau kita kalikan satu-satu nih hasilnya nanti nih ya. Hasilnya adalah 4X pangkat 3 ya kurang 48X pangkat 2 ditambah 144X. Nah, itu tinggal kalikan sendiri nanti ya. Kalikan satu-satu ya. Nah, ingat karena ditanya maksimum, ini harus ada nih ya turunannya sama dengan 0. Karena ini maksimum, syarat maksimum ya. Nah, berarti ini kita turunkan 12X pangkat 2, 96X pangkat 1 tambah 144 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita bagi 12, ini kan menjadi X kuadrat kurang 8X tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kita faktor nih. Ini X. Dikali hasilnya 12 ya, ditambah hasilnya min 8. Berarti ini min 6 sama min 2 gitu ya. Karena min 6 kali min 2 itu 12, min 6 tambah min 2 negatif 8. Berarti X-nya tuh 6 atau X itu bisa 2. Nah, yang ditanya itu kan volume terbesarnya. Nah, kalau X-nya itu 6, kalau X-nya 6, kita cek ya ke choice-nya ya. Ke choice panjangnya. Panjangnya kan 12 kurang 2X. Nah, kalau kita masukkan 6 nih, kita masukkan 6 kemari. Kan 2 kali 6 12. 12 kurang 12 0. Nggak mungkin dong panjangnya 0. Nah, berarti yang mungkin itu adalah panjangnya itu 2 ya. Panjang itu 2. Sorry, nilai X itu 2 untuk menghitung panjang lebarnya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 2 ya. Nah, oke, sebenarnya ini ada trik cepatnya ya. Ada trik cepatnya kok untuk menyelesaikan soal ini. Biar nggak terlalu lama seperti ini ya. Yang penting konsep dasarnya adik paham dulu nih ya. Jadi jangan sampai konsep dasarnya nggak paham. Nah, triknya seperti ini ya. Kita ganti tintanya dulu nih. Biar enak. Oke. Ini triknya. Nah, ya. Trik cepatnya nih. Oke. Nah, untuk trik cepatnya itu adalah V action atau turunan ya. Turunan V-nya, volumenya. Ingat ya, maksimum itu kan V action ya. Turunannya ya. Turunannya berarti ini adalah rumusnya 12X kuadrat kurang 8SX tambah S kuadrat. Nah, itu trik cepatnya. Ini rumus cepatnya nih. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau soalnya nanti berbentuk persegi seperti ini, lalu dipotong seperti ini, dipotong ya. Nah, ini kalau ini panjangnya adalah S dan potongannya itu adalah X, maka bisa dipakai seperti ini. Ya, terserah tuh X-nya berapa, panjangnya juga berapa, S-nya juga berapa, terserah. Pokoknya kartonnya ini persegi atau bendanya ini persegi dan pemotongan ujungnya itu juga persegi ya kan. Nah, terserah mau berapa panjangnya, mau 3, mau 4, mau berapa pun bebas ya. Nah, ini trik cepatnya. Nanti ya kalau dimasukkan nih bisa seperti ini nih. Ya, kalau kita coba masukkan ya sebelah sini ya. Mepet kali nih ya. Jadi volume maksimumnya 12X kuadrat kurang, nah di sini kan S-nya tadi 12 ya, sisi kita kan ini 12 nih, ini S-nya. Nah, berarti 8 kali 12 96X. Nah, tambah S-nya kan 12 144. Nah, sama kan dengan soal kita tadi nih, sama kan. Nah, tinggal difaktorin lalu dapat deh jawabannya. Oke, bisa dipahami triknya. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya.
Oke, sekarang kita coba selesaikan solstice tahun 2005 ya. Nah, dari sini kalau ada diperhatikan sekalian, bahwasanya solstice 2005 ini mirip kali dengan solstice 2017 tadi, yaitu di soal nomor 3 tadi ya. Jadi saran kakak kepada kalian semua, pejuang SIS tahun 2020, cobalah kerjakan soal solstice terdahulu ya. Mana tahu soal tahun ini sama dengan soal terdahulu gitu ya, cuman ganti angka. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Karena soal ini tadi sama persis, jadi caranya ya sama aja ya kan. Kita gambar lagi nih. Ini panjangnya A, ini H. Maka kan volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Kali tinggi. Nah, kenapa? Karena kalau dilipat kan nanti menjadi seperti ini dia nih. Ini ada panjangnya, nih lebarnya, di tingginya. Nah, berarti volume kita di sini adalah panjangnya adalah A kurang 2H, lebarnya adalah A kurang 2H, tingginya adalah H. Berarti kan ini dapat ditulis menjadi A kurang 2H pangkat 2 kali H. Nah, berarti volumenya A kuadrat, kita kuadratin ya. Cara cepatnya ada nih, ya. A kuadrat kurang 4AH ditambah 4H kuadrat. Nah, dikali dengan H. Berarti volumenya A kuadrat H dikurang 4AH kuadrat ditambah 4H pangkat 3. Nah, kalau kita turunkan, ingat ya, untuk mencapai maksimum itu kan diturunkan ya. Maksimum itu harus diturunkan. F aksen sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita turunkan nih. Yang diturunkan siapa? H-nya. Ya, karena H-nya ditanya di sini ya. H ditanya. Berarti ini adalah A kuadrat kurang 8AH ditambah 12H pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktor. Kita faktor ya sama dengan 0. Berarti ini A dikali hasilnya 12H kuadrat ditambah hasilnya 8AH. Berarti jawabannya min 6H dengan min 2H. Nah, berarti di sini A kurang 6H sama dengan 0. Berarti min 6H sama dengan min A, berarti H-nya adalah 1/6A. Nah, untuk yang ini A kurang 2H sama dengan 0, berarti min 2H sama dengan min A, berarti H-nya adalah 1/2A. Nah, jadi ada dua kemungkinannya. Di sini kan bisa aja A, bisa aja C ya jawabannya. Nah, kita harus cari yang maksimum, kita masukkan. Nah, volumenya tadi kan ini ya. Ini kan volumenya tadi nih. Ini volumenya. Nih, rumus volume kita kan ini. Nah, yang di kotak ini. Nah, saat dia hanya sama dengan 1/6A, itu volumenya berapa sih? Berarti kan kita masukkan ya, hanya A kurang 2H. Ya, 2 kali 1/6A pangkat 2 kali H, hanya 1/6A. Nah, berarti volumenya ini A kurang 1/3A pangkat 2 kali 1/6A. Nah, berarti volumenya di sini adalah 2/3 ya. Nah, karena A dikurang 1/3 ini 2/3A. Pangkat 2 kurang 1/6A. Nah, berarti volumenya adalah 4/9A kuadrat kali 1/6A. Berarti kalau kita coret nih, coret tinggal 3. Ini tinggal 2. Berarti di sini 2/27A pangkat 3. Nah, kemudian yang satu lagi tuh volumenya adalah A kurang 2 apa tadi 2H ya. 2H pangkat 2 kali H ya. Nah, yang satu lagi kan H-nya ini ya. Ini H-nya. Ini H-nya nih. Ini dia H-nya ya. Oke, nampak ya? Setengah A ya. Setengah A berarti A kurang 2 kali setengah A kuadrat kali setengah A. Berarti ini adalah mati ya. A kurang A habis ya. A kurang A kan habis 0 ya. Kali setengah A. Berarti kan 0 nih hasilnya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang 1/6A, yaitu C ya. Nah, sebenarnya ini ada cara cepatnya juga ya. Tadi kan udah dibahas di soal nomor 3 ya. Adik-adik boleh gunakan cara cepatnya di soal nomor 3 tadi untuk menjawab soal nomor 4 ini ya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal nomor 5, yaitu soal STIS tahun 2011. Nah, di sini katanya si fx itu punya nilai maksimum A dan minimum B, kemudian A tambah B-nya berapa. Nah, nilai maksimum ya, maksimum atau minimum itu dicapai saat f aksen x-nya sama dengan 0. Artinya di sini adik-adik harus selesaikan turunannya ya. Berarti ini kita cari turunannya dulu ya. Berarti ini f aksen x-nya adalah 3x kuadrat tambah 6x kurang 9 sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa kecilin ya. Kita bagi dengan 3 ya. Kita bagi 3. Nah, berarti ini menjadi x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktor ya. Kita faktor nih. Ini kita faktor. Nah, dikali itu hasilnya minus 3 ditambah itu hasilnya 2. Nah, berarti itu jawabannya adalah plus 3
min 1 ya. Karena 3 kali min 1, min 3, 3 tambah min 1 itu 2. Nah, berarti nilai X-nya adalah minus 3 atau nilai X-nya adalah 1 gitu ya. Nah, karena ditanya nilai maksimum minimum, ini kita substitusi. Ya, kita substitusi untuk X sama dengan 3. Nah, berarti ini F3 ya. Kita masukkan ke soalnya. 3 pangkat 3 tambah 3 kali 3 pangkat 2 kurang 9 kali 3. Nah, berarti ini hasilnya adalah 27, ini juga 27, ini juga 27. Ini kita coret, mati, tinggal 27. Nah, kemudian X-nya sama dengan 1 tadi ya. Nah, maka F1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1. Ya, pangkat 2 kurang 9 kali 1. Nah, berarti ini 1 plus 3 kurang 9. Nah, ini hasilnya adalah 1 tambah 3, 4, 4 kurang 9, minus 5. Nah, oke. Jadi kan yang ditanya A plus B. Nah, di sini kan nilai maksimum. Maksimum tuh adalah A. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Nah, kita jumlahin ya. Kita jumlahin ini. 27 ditambah minus 5. Berarti hasilnya 22. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 6 yaitu solstice tahun 2007 ya. Coba adik-adik perhatian sekalian, katanya di sini untuk memproduksi X unit barang dibutuhkan biaya X pangkat 3 kurang 2000 X kuadrat ditambah 3 juta X rupiah. Jika barang harus diproduksi, maka biaya produksi per unit. Nah, katanya per unit di sini. Barang yang terendah adalah, nah, berarti kita harus buat dulu fungsinya. Jadi fungsinya adalah Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 2000 X pangkat 2 ditambah 3 juta ya. 3 juta X bagi X. Kenapa dibagi X? Karena yang ditanya biaya per unit. Per unit nih di sini. Biaya per unit. Berarti persatuannya. Nah, berarti ini kita bagikan menjadi X pangkat 2 kurang 2000 X tambah 3 juta. Ya. Nah, ingat namanya maksimum atau minimum itu syaratnya F aksen X sama dengan 0. Sehingga nih F aksen X-nya menjadi 2X kurang 2000 ya turunannya. Nah, turunan 3 juta ini 0 ya. Berarti sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 2000 ya. X sama dengan 2000 dibagi 2 ya. 1000. Jadi jawabannya adalah 1000. Yaitu A ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sekarang kita di solstice tahun 2011 ya. Nah, coba adik-adik perhatikan kalimat di soalnya. Luas sebuah lingkaran adalah fungsi dari kelilingnya. Jika keliling sebuah lingkaran adalah X, maka laju pertambahan luas lingkaran terhadap kelilingnya adalah, nah, oke. Jadi kita tulis dulu ya. Keliling daripada lingkaran itu kan 2VR ya. Nah, di mana tadi disebutkan itu kelilingnya adalah X. Nah, berarti di sini adalah 2VR sama dengan X. Nah, berarti R-nya itu adalah X per 2V. Nah, kalau ini kita turunkan itu menjadi apa? DK per DR. Kita turunkan terhadap jari-jarinya. Itu menjadi 2V. Nah, ingat notasi untuk turunan itu ada 2. Bisa menggunakan simbol aksen, tanda petik, atau menggunakan D seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang luasnya. Luasnya kan VR kuadrat ya. Kalau kita turunkan nih, menjadi DL per DR. Ya, menjadi apa? 2VR. Nah, yang ditanya pada soal ini apa sih? Laju pertambahan luas lingkaran terhadap kelilingnya. Laju itu kecepatan, kita simbolkan dengan V. Ya. Kecepatan apa tadi? Luas. Berarti luas terhadap kelilingnya ya, kelilingnya nih dia. Nah, itu artinya turunan. Laju perubahan itu artinya turunan, ya. Nah, apa hubungan antara yang DL per DK dengan ini? Apa hubungannya nih dengan yang ini? Hubungannya adalah ternyata DL per DK itu adalah DL per DR dikali ya DR per DK. Ini dibalik yang ini. Nah, dibalik dia. Dibalik posisinya. Nah, ya kalau ini kita coret nih nanti bakalan DR yang dicoret nih bakalan menjadi DL per DK lagi kan. Nah, berarti DL per DR itu 2VR. Nah, DR per DK-nya kan dibalik menjadi 1 per 2V. Nah, ini kan kita coret. Tinggal R. Nah, R tadi apa? R tadi kan X per 2V. Nah, dari sini. Ini dia nih. Nah, R itu kan X per 2V. Jadi, jawabannya adalah X per 2V. Nah, C nih jawabannya nih. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke
soal berikutnya. Sekarang kita di soal nomor 8, yaitu solstice tahun 2010. Nah, kalau adik perhatikan di sini katanya gradien garis singgung kurva fx. Nah, gradien itu kan simbolnya m ya. Dan m itu adalah turunan pertama dari fungsi fx. Nah, artinya di sini soal ini kalau adik-adik mau jawab, ya tinggal turunin aja. Nah, tinggal turunin nih. Berarti 3 sin 2x turunannya berarti 3 kali sin turunannya cos ya. Nah, karena ini ada 2-nya berarti kali 2 cos 2x. Nah, kalau lupa adik-adik ini rumusnya ya, kalau lupa. Jadi kalau misalnya sin AX itu turunannya adalah A cos AX, itu ya triknya. Nah, dikurang nih 2 cos X berarti 2 sin X. Nah, tapi karena cos itu kan turunannya ada negatifnya. Berarti ini menjadi positif ya, sehingga 3 kali 2 tuh 6 ya, 6 cos 2x tambah 2 sin X. Nah, X-nya kan V per 4. V per 4 itu adalah 180 ya. Ini 180 nih. 180 bagi 4 nih, 45. Berarti ini 6 cos 2 kali 45 tambah 2 kali sin 45. Nah, ini 6 cos 90 ditambah 2 sin 45 nih. Nah, cos 90 kan 0. Berarti ini 0 ya. Tambah 2 kali sin 45 setengah akar 2. Nah, ini kita matiin. Berarti tinggal akar 2. Oke ya. Jadi jawabannya adalah B ya, akar 2. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita di nomor 9, ini solstice tahun 2008. Nah, di sini jika diketahui turunan kedua fungsi f aksen x sama dengan 6x kurang 2, fungsi y sama dengan fx melalui titik A 1,6 dan gradien garis singgung itu pada titik A adalah 4, maka fungsi tersebut adalah. Nah, soal ini sebenarnya juga melibatkan antara turunan dan integral ya. Jadi dia dua hal itu harus dipahami di sini. Nah, kita tahu bahwasanya f aksen itu adalah integral dari f aksen dx, kita bilang ya. Berarti ini integral dari 6x kurang 2 dx. Nah, ini kalau kita integralin berarti 6 bagi 2 3x pangkat 2 kurang 2x plus c ya. Nah, oke. Nah, di sini kan titiknya itu 1,6 dan gradiennya kan 4. Berarti di sini bisa kita masukkan nih ya. 3 kali 1 karena x-nya 1 di sini, nih x-nya, nih y-nya. Kemudian pangkat 2 dikurang 2 kali 1 tambah c sama dengan, nah sama dengan berapa? Ingat, ini adalah gradien. Turunan pertama itu gradien, berarti sama dengan 4. Ini 3 kurang 2 tambah c sama dengan 4. Ini 1 tambah c sama dengan 4. C 4 kurang 1 3. Nah, itu dapat untuk f aksennya ya. Yang ditanya kan fx-nya, bukan f aksennya, fx yang ditanya. Jadi ini belum siap. Oke, kita integralin sekali lagi. Fx itu adalah integral dari f aksen x dx. Nah, jadi kita integralin lagi nih, sekali lagi ya. Berarti fx sama dengan f aksennya tadi kan nih 3x kuadrat kurang 2x tambah 3. Berarti ini kalau kita integralin x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah 3x plus c. Nah, tadi kan titiknya itu kan A-nya nih ya. A-nya adalah 1,6, M-nya adalah 4. Nah, berarti di sini M-nya dong kalau kita pakai ya, karena M itu adalah untuk yang pertama, turunan pertama. Nah, di sini yang kita pakai itu adalah X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 6. Berarti saat kita masukkan kemari, 1 pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1 tambah C sama dengan 6 ya. Karena nama lain fx itu adalah Y. Oke. Nah, jadi 1 kurang 1 tambah 3 tambah C sama dengan 6. Ini habis ya. Ini habis. Jadi C sama dengan 6 kurang 3. 3. Jadi fx-nya adalah x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 3x tambah 3. Nah, jadi jawabannya di sini adalah C ya, jawabannya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita selesaikan soal nomor 10, yaitu solstice tahun 2006 ya. Nah, ini adalah soal yang terakhir untuk video kita kali ini. Nah, kalau adik perhatikan di sini katanya volume maksimum kerucut yang dapat dibuat dalam sebuah bola dengan jari-jari 3. Nah, maksud soal ini seperti ini ya. Jika ini adalah bola ya, lingkarannya adalah bola, lalu ada kerucut di dalamnya. Ini dia seperti ini. Nah, yang ditanya ini volume kerucut ini ya. Kerucut ini berapa nih? Ya, kerucut ini kayak segitiga ya, kita gambar kerucutnya. Nah, ini ilustrasinya. Ini berapa volume maksimumnya ya, maksimumnya. Nah, oke.
Sebenarnya ini kalau dengan cara biasa ini rumit ya. Cara biasa nih rumit banget nih. Ini sangat rumit nih. Nah, tapi kita punya triknya nih. Ini triknya. Kita punya trik cepatnya nih. Ada triknya. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini ya, kalau adik-adik nanti dapat soal seperti ini kasusnya, maka trik ini bisa dipakai. Yaitu gini rumusnya. V atau volume sama dengan 32/81 VR pangkat 3. Ah, ini triknya nih. Ini triknya ya. Ini triknya. Jadi, volume pada soal ini adalah 32/81 V. Nah, R-nya sini kan 3 ya. R-nya 3 ya. Kali 3/3. Nah, berarti volumenya 32/81 V kali 27 ya. 3/3. Ini kan bisa kita coret nih. Ya, sama-sama bagi 27 ya. Jadi 3. Berarti 32/3 V. Nah, berarti jawabannya itu adalah D ya. Dengan rumus cepatnya kita bisa selesaikan dengan hitungan detik. Oke. Nah, demikian pembahasan soal kita untuk aplikasi dari turunan ya. Jangan lupa like, komen, ya subscribe channel KP Mat agar terus dapat membantu adik-adik pejuang STIS tahun 2020 ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.